Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu, bapak, jamaah Majelis Taklim Askia dan Darun Nikmah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali pada pagi hari ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah kajian kita pagi ini akan mengangkat tema misi diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita menyadari bahwa ini adalah bulan di bulan Rabiul Awal beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mohon maaf, betapa banyak orang yang salah kaprah dalam menyambut kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting dan yang penting adalah bagaimana kita mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, mengikuti ketaatannya. Itulah yang sesungguhnya Allah perintahkan. Karena itulah misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah kita akan uraikan dalam kajian ini berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadis. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, mari kita akan kaji apakah tugas Rasul ketika diutus oleh Allah dan apa tujuan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semesta alam ini. Mari kita buka sebagai muqaddimah di surat Al-Anbiya, surat 25, ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu. Illa kecuali nuhi ilaihi. Kami wahyukan kepadanya. Apa isi wahyu itu? Annahu la ilaha illa ana fa'budni. Bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya aku, Allah. Maka beribadahlah kepadaku. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya Allah mengutus nabi-nabi, bahkan seluruh nabi dan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi Rasul adalah dakwah tauhid, supaya umat menjadikan satu-satunya ilah, zat yang berhak disembah adalah Allah, yang ahad, yang esa. Dan misi Rasul diutus oleh Allah adalah menyampaikan kepada umatnya bahwa setiap umat wajib taat menjalankan perintah Allah melalui Rasulnya. Kenapa? Di situ ada perintah.
fa'budni, beribadahlah hanya kepadaku, sembahlah aku. Maka Rasul dan setiap Rasul diutus selalu menyampaikan kepada umatnya untuk mengagungkan Allah, mengucapkan kalimat syahadat, meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi, dan wajib taat dalam beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun. Kedua, kita buka surat Al-Kahfi, surat 18, ayat yang terakhir, ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, Muhammad katakanlah, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Yuha ilai, tetapi aku mendapatkan wahyu, yakni telah diwahyukan kepadaku." Apa isi wahyunya yang Allah perintahkan Rasul menyampaikan kepada umatnya? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya sesungguhnya ilahmu, Tuhanmu yang berhak kamu sembah hanyalah satu, ahad, tunggal, Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yakni ingin berjumpa dengan Allah nanti di yaumil akhir dan ingin masuk surga mendapatkan rahmat Allah, maka falyamal amalan shalihan, hendaklah mereka beramal dengan amal-amal yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah menyekutukan sesuatu pun dengan Allah di dalam ibadah itu. Jelas di sini misinya adalah mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai ilah, satu-satunya zat yang berhak disembah, yang tidak boleh menyekutukan Allah. Dan tugas kita adalah untuk mengikuti apa yang diperintahkan Rasul Allah kepada Rasulnya. Maka ibadah sebagaimana Rasul beribadah. Ini misi utama saudara sekalian. Dan untuk siapa Rasul diutus? Apakah hanya untuk orang Arab? Karena ada orang-orang yang begitu benci dengan Arab. Ada pula orang-orang yang begitu menyanjung-nyanjung Arab. Saudaraku seiman, Allah tidak pernah membedakan orang Arab kah, orang mana, tidak. Tetapi memang Rasulullah SAW orang Arab. Diutus pertama kali di tengah-tengah orang Arab jahiliyah. Tapi apakah Rasul diutus hanya untuk orang Arab? Kita buka surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perhatikan ayat ini baik-baik saudara sekalian. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad, melainkan Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rasul diutus bukan hanya untuk orang Arab, orang Mekah, orang Madinah, Jazirah Arab dan sekitarnya. Tidak. Untuk seluruh alam semesta. Dan Rasul diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka Nabi kita meskipun beliau orang Arab, beliau diutus ketika di tengah-tengah orang Arab, Al-Qur'annya berbahasa Arab, hadisnya berbahasa Arab, tapi ini semua untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia, membawa rahmat untuk seluruh manusia di alam semesta ini. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah di ayat ke-108-nya, "Qul, Muhammad katakanlah, innama yuha ilai, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku. Yang diwahyukan kepadaku adalah annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilahmu yang berhak kamu sembah, yang kamu ibadai, hanyalah Allah yang ahad, Allah yang esa. Dialah Allah Rabb semesta alam. Fahal antum muslimun, maka hendaklah kamu semua, kita semua, umatnya Nabi Muhammad SAW di seluruh alam semesta ini harus muslim, tunduk
berserah diri hanya kepada Allah. Ini misinya Rasul. Diutus oleh Allah. Jelas ayatnya, tegas sekali. Maka bagaimana kalau ada orang-orang yang telah mengaku umatnya Rasul, lalu berpaling dari Rasul? Sedangkan harusnya kita muslimun betul-betul berserah diri dan tunduk hanya kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Maka dikatakan di ayat ke-109-nya, fa'in tawallau, maka jika kalian berpaling, faqul, maka katakanlah kepada orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul tersebut, azantukum ala sawa, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu sekalian ajaran yang sama, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi-nabi sama ajarannya, menuju kepada ketaatan. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Maksudnya adalah apakah hari kiamat sudah dekat atau masih jauh. Aku tidak tahu. Semua urusan Allah. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diajarkan oleh Allah kepada beliau. Dari ayat-ayat ini mari kita kembangkan. Ini salah satu misi diutusnya Rasul. Dan ketika Allah telah mengutus Rasul dan Rasul telah menyampaikan, maka salah satu misinya pula adalah bahwa setiap umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita orang yang telah mengucapkan syahadat, yang telah mengaku beriman, wajib beriman kepada Allah dan mentaati Rasul sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Diutusnya Rasul wajib ditaati oleh kita umatnya atas izin Allah. Jadi wajib kita mentaati Rasul sesuai dengan aturan Allah, bukan menurut keinginan kita. Mohon maaf saudara sekalian, mohon maaf sekali lagi. Saya menyampaikan ini bukan untuk mencela satu sama lain, bukan untuk mengambil golongan satu sama lain, atau saya ingin menjatuhkan satu sama lain. Demi Allah tidak. Jika tidak berkenan dengan kata-kata saya mohon maaf. Apa maksud yang saya katakan? Maaf sekali, betapa banyak umat Islam di muka bumi ini, di Indonesia, di negara manapun, bahkan di daerah Jazirah Arab sekalipun, begitu gencarnya mengagung-agungkan Rasul di saat terjadi peringatan hari kelahiran Rasul, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dirayakannya, dipujinya, disanjungnya dengan megah, diadakan acara-acara yang luar biasa. Disambutnya dengan nama hari kelahiran Rasul, diperingati dengan megahnya. Yang jadi masalah, apakah dalam keseharian ibadah kita, ketaatan kita, sudah mengikuti aturan Allah melalui Rasulnya? Sedangkan Rasul diutus oleh Allah untuk ditaati atas izin Allah. Apa cukup hanya menyanjung-nyanjung, memuji-muji, dengan menyanyikan lagu-lagu? Sementara sehari-hari dalam amal ibadah kita belum tentu mencontoh Rasul. Saya tunjukkan sebuah ayat dan saya akan buatkan sebuah ilustrasi. Sekali lagi, boleh jadi ini ada orang yang tidak setuju dengan perkataan saya mohon maaf. Beda pendapat tidak ada masalah. Yang penting mari kita resapi, mari kita telaah, mari kita tanya dalam hati kita masing-masing. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Tapi saya hanya menyampaikan sebuah kebenaran dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Hadis. Mari kita buka surat An-Nisa, surat 4 ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba perhatikan di awal ayat. Wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul illa kecuali liyuta'a biiznillah. Rasul itu diutus oleh Allah kecuali untuk ditaati
atas izin Allah. Ditaati dengan izin Allah. Berarti mentaati Rasul bukan menurut kemauan kita. Saya mau mentaati Rasul, saya mau nyanjung Rasul dengan menyanyi-nyanyi, berlenggang-lenggok, lalu memuji-muji berlebihan. Bukan itu yang Allah perintahkan. Memuji Rasul itu cukup dengan sholawat yang telah diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Lalu Rasul mengajarkan kepada kita. Kita sedang menyanjung Rasul sesuai aturan. Karena di sini Allah katakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah." Tidaklah Allah mengutus Rasul, melainkan Rasul wajib ditaati oleh umatnya biiznillah, dengan izin Allah. Bukan menurut kemauan hawa nafsu kita. Bukan menurut kemauan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena Rasul memang wajib ditaati. Allah yang perintahkan. Maka apa-apa yang Rasul sampaikan, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Apa-apa Rasul larang, mari kita tinggalkan sebaik-baiknya. Apa-apa yang Rasul tidak kerjakan, tidak perlu kita kerjakan, karena memang nggak pernah diperintah. Untuk apa kita taati? Ini yang Allah katakan. Lalu bagaimana jika ada, mohon maaf, orang ngaku beriman, sudah diperintahkan oleh Allah mentaati Rasul atas izin Allah, dengan izin Allah. Tetapi Rasul menyampaikan hukum, Rasul menyampaikan perintah, Rasul menyampaikan aturan. Lalu hukum Rasul tidak diimani. Maka sesungguhnya mereka itu belum sempurna imannya. Perhatikan Bapak Ibu baik-baik, ayat 65-nya. Surat yang sama, ayat 65-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan Allah bersumpah dengan menyebut namanya, dirinya. Oleh Allah sebagai iman yang sebenar-benarnya iman. Hatta yuhakimuka, sampai atau sehingga kamu menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, sehingga kamu berhakim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fima syajara bainahum, dalam segala perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak ada keberatan di dalam diri mereka sedikit pun, haraja mimma qadaita, terhadap keputusan yang telah Rasulullah tetapkan kepada mereka, kepada kamu, dan kamu tidak sedikit pun merasa keberatan. Wa yusallimu taslima, dan kamu menerima apa-apa yang diputuskan Rasul, diperintah Rasul, diatur Rasul, dilarang Rasul, menerima dengan taslima, sepenuh hati. Jadi apa misi diutus Rasul? Wajib ditaati kita oleh umatnya, umat Islam, dan ditaati menurut ketaatan atas izin Allah, dan sepenuh hati. Jika Rasul telah sampaikan sesuatu, ikuti. Bukan Rasul hanya disanjung, dipuji di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu, dinyanyikan dengan sholawat yang begitu hebatnya, dengan sanjungan yang berlebih-lebihan. Tapi konsekuensi amal ibadah sehari-harinya belum sesuai contoh Rasul. Saya buatkan contoh. Mohon maaf, ini sekedar ilustrasi. Ada seorang suami istri menikah, lalu punya anak-anak, keturunan, cucu, punya menantu, handetolan, begitu banyak. Lalu suami istri yang menikah ini suatu ketika berulang tahun, di hari ulang tahun kelahirannya. Subhanallah. Cucunya, anaknya, saudaranya kumpul semua di saat hari ulang tahun itu. Merayakan hari ulang tahunnya, dinyanyikan, dipuji, disanjung, dihormati, disediakan makanan dengan meriah. Sehari penuh disanjungnya, dipujinya, diberikan makanan yang nikmat, ditempatkan di suatu hotel yang sangat indah, dan seterusnya dibahagiakan. Kira-kira andai kata itu kita senang atau tidak? Saya yakin senang banget, dipermuliakan. Tapi ternyata setelah hari ulang tahun itu dirayakan maksimal, tiba-tiba hari-hari berikutnya perintahnya nggak ditaati.
Kita sebagai orang tua yang disanjung dirayakan di ulang tahun, tiba-tiba kemudian aturannya nggak diikuti, sering tidak mengikuti aturan orang tua, sering mendurhakai, sering melalaikan. Maaf saya tanya, senang atau tidak? Sebel kita. Apa kata kita orang tua? Mendingan nggak usah ngerayain ulang tahun saya deh, percuma. Ibu bapak nggak butuh ulang tahun dari kalian, nggak butuh perayaan sambutan pujian dari kalian. Yang bapak ibu butuhkan bagaimana kalian mentaati aturan aku, menghormati aku, mengikuti perintahku. Saya yakin seperti itulah yang kita inginkan. Itulah Rasul diutus oleh Allah. Menyampaikan perintah, menyampaikan larangan, menyampaikan aturan, hukum, syariat. Semuanya itu ditaati. Bukan untuk Rasul disanjung berlebih-lebihan. Meskipun mohon maaf, sekarang betapa banyak umat Islam menyanjung Rasul berlebih-lebihan. Hanya di waktu tertentu, di hari tertentu. Setelah itu hari-harinya. Ibadahnya belum tentu sesuai contoh Rasul. Cara berpakaian belum tentu mengikuti aturan Rasul. Cara berbisnis, berniaga, mencari nafkah boleh jadi melanggar apa-apa yang disyariatkan Rasul. Dalam cara ibadah belum tentu sesuai aturan Rasul. Dan maaf saudaraku sekalian, ini yang terjadi pada sebagian kalangan umat Islam. Ini momen bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Kita menyanjung Rasul wajib. Kita mengingat tentang Rasul wajib. Kita memuji Rasul wajib. Tetapi segala sanjungan, pujian, dan itu ada aturannya. Yang Nabi itu wajib ditaati aturannya. Bukan hanya retorika, sanjungan, dan pujian. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan bagi para jamaah. Saya menyampaikan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan inilah misi diutusnya Rasul untuk ditaati. Dan kelak Rasul akan menjadi saksi. Maka dengan tegas Allah katakan di surat 33 ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul suri teladan terbaik bagi kamu. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mau mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, ingin berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya, dan banyak mengingat Allah. Maka teladan kita adalah Rasul. Jadi Rasul diapakan di sini? Wajib diteladani. Bukan disanjung berlebihan, dipuji-puji berlebihan, hanya diperingati hari kelahirannya, lalu tidak diteladani akhlaknya. Bukan. Satu. Kedua, bagaimana jika ada orang-orang mengaku dirinya iman kepada Allah dan Rasul, tapi diperintah Allah, diatur Rasul, bahkan tidak mengikuti aturannya? Tidak pantas jika Anda telah mengaku diri Anda seorang mukmin. Surat yang sama, Al-Ahzab, ayat ke-36. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri toladan. Tadi maaf, ayat yang ke-21 tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ayat ke-36-nya, wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah patut, tidak pantas bagi seorang laki-laki yang mukmin. Wala mu'minatin, tidak pantas pula bagi seorang perempuan yang mukmin. Idza qadallah wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, suatu ketentuan dalam urusan ibadah, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka akan ada pilihan yang lain tentang urusan agama mereka. Tidak boleh ada urusan lain. Kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan ketetapan, urusannya kembali kepada Allah dan Rasul.
Gimana ada orang ngaku iman, seorang muslimah, seorang muslim ngaku iman, kemudian dia diperintah Allah dan Rasul mengingkari ketaatan? Berarti durhaka. Maka di ujung ayatnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat. Sesat yang nyata, sesat yang mubina. Artinya, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, berarti seseorang belum dianggap sempurna imannya jika apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada Rasul-Nya belum ditaati sepenuh hatinya. Maka siapa seorang yang mengaku dirinya muslim, mukmin, mencintai Allah, wajib mengikuti Rasul, maka Allah akan membalas cintanya kepada kita. Ali Imran surat 3 ayat yang ke-31. Qul, katakanlah, hai Muhammad, katakan kepada umatmu. Dahulu para sahabat ketika Rasul membacakan ayat ini langsung mendengar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu jemaah sekalian, andai kata anggap kita sekarang mendengar ini langsung dari Rasul. Rasul berkata kepada kita, seakan-akan kita hadir di tengah-tengah Rasulullah ketika beliau berpidato kepada saya. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umatku betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Inilah salah satu misi yang paling tegas. Allah mengutus Rasul. Allah perintahkan agar kita umatnya selalu mengikuti Rasul. Fattabi'uni, ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah. Kalau betul-betul kita mengikuti Rasul, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah itu Maha Pengampun, sungguh Allah itu Maha Penyayang. Ini kunci kita disayang oleh Allah. Ikuti Rasul, taati Rasul. Insya Allah, Allah akan betul-betul menjadikan kita orang-orang yang dicintainya. Berarti apa misi diutusnya Rasul? Supaya kita umatnya selalu mengikuti contoh Rasulnya. Karena satu-satunya teladan yang terbaik adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hamba yang telah mengaku beriman, mengucapkan syahadat, wajib mentaati Rasul mutlak. Karena siapa yang mentaati Rasul berarti telah mentaati Allah. Yang tidak taat sama Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Berarti Rasul tidak bisa menjaga kita. Surat An-Nisa, surat 4, ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dia telah mentaati Allah. Jika mentaati Rasul, maka mentaati Allah. Maka Allah perintah kita agar taat kepada Rasul. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling, yakni tidak mentaati Rasul, Allah cuma berkata begini, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka ketahuilah hai manusia, sesungguhnya kami tidak mengutus Rasul untuk menjadi pemelihara kalian. Allah tidak mengutus Rasul untuk memelihara mereka. Tapi Allah mengutus Rasul menyampaikan kepada kita, kepada mereka semua umat Islam, untuk ditaatinya Rasulullah. Maka wajib seorang hamba mentaati Rasul. Sebab dengan dia mentaati Rasul, dia mentaati Allah. Seakan-akan kalimat terbaliknya, mafhum mukhalafahnya adalah, yang nggak mentaati Rasul berarti nggak mentaati Allah. Yang durhaka kepada Rasul berarti durhaka kepada Allah. Ini dijelaskan dalam hadis. Silakan Ibu buka hadis 1801 Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 1801.
1801 ya, Ustaz ya. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Adal Ibnu Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kami angkat di antara kamu memangku suatu jabatan. 1801-nya Ibu. Muslim, Ustaz. Muslim, betul. Atau mungkin Ya, maaf, tadi yang Ibu baca berapa? 1801. 1801. Iya, udah mungkin betul, dua, Pak. maaf. 1802-nya, maaf. Oh iya, Ustaz. Oh, Ya. Oh, yang wajib taat kepada Rasul dan ini ya, Ustaz. Wajib taat kepada Rasul. Oh iya, Apa dan dia? Saya Kumaran. salah menyebutkan nomor hadis. 802 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada amirku, pejabat yang kuangkat, berarti dia taat kepadaku. Siapa yang durhaka kepada pejabat yang kuangkat, berarti dia durhaka kepadaku. Saya buatkan contoh. Mohon maaf, Bapak Ibu seorang pemimpin di perusahaan. Lalu Bapak Ibu mengutus seorang manajer di perusahaan itu. Karyawan wajib mentaati Ibu sebagai direktur, komisaris, pemilik utama, dan pemimpin utama, dan pasti wajib mentaati manajer. Karena manajer adalah bawahannya Ibu. Diutus oleh Ibu, oleh Bapak sebagai pimpinan. Bagaimana jika ada karyawan kok sama Ibu sebagai pimpinan, sama Bapak sebagai pimpinan nurut, taat, sama manajer Ibu nggak nurut? Marah nggak kira-kira Ibu sebagai pimpinan? Marah nggak Bapak sebagai pimpinan? Pasti marah. Kenapa? Kenapa nggak dituruti? Lah kan manajer, saya lebih taat kepada Bapak aja, Ibu aja sebagai direktur. Dia adalah utusanku. Sama ketika kita mentaati Allah. Jangan hanya Allah yang kita taati. Rasul wajib kita taati. Yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Yang nggak mentaati Rasul berarti tidak mentaati Allah. Seperti itu kira-kira. Maka Bapak Ibu sebagai pimpinan mengatakan kepada karyawan, siapa yang mentaati manajerku berarti kamu taat sama aku. Kalau kamu durhaka tidak taat sama manajerku berarti kamu durhaka kepada aku. Maka posisi Rasul oleh Allah disejajarkan dalam ketaatan. Karena Rasul tidak mungkin berbuat salah. Selalu perbuatannya atas izin Allah. Maka diperintah taat kepada Rasul itu mutlak. Mutlak. Coba kita perhatikan hadis tadi. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa man asani, siapa yang mendurhakai aku, faqad asallah. Berarti dia juga telah durhaka kepada Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, wa man ata'a amiri, siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat menjadi pejabat, faqad ata'ani, dia telah taat kepadaku. Wa man asa amiri, siapa yang durhaka kepada pemimpin pejabat yang aku angkat, berarti faqad asani, dia telah durhaka kepadaku. Dengan hadis ini jelas saudaraku sekalian, surat tadi An-Nisa ayat 80, kita cocokkan dan kita pelekan dengan hadis ini berarti wajib mutlak kita mentaati Rasul. Dan saya yakin kita semua ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah melalui Rasulnya menjanjikan, siapapun umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi kata Rasul, ada umat Islam, umatnya Rasul yang enggan masuk surga. Coba dibuka Sahih Bukhari nomor hadis 1952. Sahih Bukhari nomor hadis 1952. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku masuk ke dalam surga selain orang yang enggan.
Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu?" Jawab beliau, "Siapa yang mematuhi perintahku masuk surga, dan siapa yang melanggar perintahku maka sesungguhnya orang itu enggan." Kita lihat dari hadis ini, kira-kira Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasul itu kita sanjung, kita puji-puji, atau kita taati aturannya? Kira-kira mentaati aturannya itu hanya memuji menyanjung saat itu, atau ketaatan setiap hari, bahkan setiap saat? Inilah saudara sekalian. Rasul bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku mereka akan masuk surga. Pasti masuk surga, kata Rasul. Illa man aba. Kecuali umatku yang enggan, yang nggak mau masuk surga. Qalu ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa may ya'ba. Siapakah gerangan yang menolak, yang enggan, yang tidak mau masuk surga? Masa ada umat Islam, umatnya Rasul nggak mau masuk surga? Kan nggak mungkin. Maka Rasul menjawab, Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja umatku, umat Islam, yang mau mentaati aku, itulah misi diutusnya Rasul, ditaati atas izin Allah. Maaf saudara sekalian, bukan cuma dinyanyikan, disanjung, dipuji berlebihan, bahkan dengan sanjungan berlebihan, dengan menari-nari, berjoget-joget, dengan iringan musik, bersolawat, dengan lagu-lagu. Tidak, demi Allah, tidak seperti itu cara kita menyanjung Rasul. Itu berlebihan dan tidak pernah Rasul memerintahkan seperti itu. Bahkan Rasul tidak pernah, bahkan sahabat ketika menyanjung berlebihan, Rasul marah. Yang Rasul inginkan adalah kita mentaati perintahnya, larangannya, aturannya, hukumnya, syariatnya setiap saat. Maka Rasul mengatakan, yang mentaati aku, dia masuk surga. Wa man asani, tapi yang tidak mentaati aku, faqad aba. Berarti orang itu tidak mau masuk surga. Subhanallah. Mari kita camkan ini, wahai saudara sekalian. Inilah misi diutusnya Rasul, untuk ditaati, diikuti, diteladani, tata cara ibadahnya, akhlaknya, semuanya. Betapa banyak umat Islam hebat memuji Rasul, bisa menyanjung Rasul, menyanyikan dengan berbagai sholawat buatan manusia yang begitu indahnya, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasul. Sehari-hari lisannya nggak dijaga, dia pemarah, dia judes, suka menghadik, suka mencela, kata-katanya kotor, akhlaknya buruk. Maka orang seperti ini bukan umatnya Rasul sesungguhnya, karena dia belum meneladani Rasul. Karena salah satu misi diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Baihaqi dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam redaksi yang lain, riwayat Imam Ahmad, juga dari sahabat Abu Hurairah, sedikit berbeda lafaznya. Innama bu'ithu liutammima solihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan kesolihan akhlak. Sama saja. Makarimal akhlak itu kemuliaan akhlak, solihal akhlak, akhlak yang soleh. Berarti akhlak yang mulia. Berarti wajib kita mengikuti akhlak Rasul. Apa di antara akhlak Rasul? Beliau itu sangat pemaaf. Beliau itu orang yang paling rendah hati. Beliau itu orang yang tidak pernah sombong. Beliau itu orang yang sangat rendah hati, sangat mulia, yang murah senyum, kata-katanya jujur, tidak pernah berdusta, akhlaknya indah, luar biasa. Ini yang wajib kita taati. Ini yang wajib kita ikuti. Inilah misi diutusnya Rasul. Dan wajib seorang hamba yang beriman mencintai Rasul lebih dari cintanya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Baik kepada bapaknya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia semuanya. Sahih Muslim nomor hadis 35. Sahih Muslim nomor hadis 35.
35 ya Ustaz. Betul? Dari Anas Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, belum sempurna iman seseorang kamu sebelum ia mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anak-anaknya, kepada bapaknya dan kepada manusia semuanya. Baik. Saya buatkan ilustrasi dengan hadis ini dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ibu, bapak punya anak-anak, punya cucu. Ada menantu, anak, cucu, dan yang lainnya. Anak ibu, menantu ibu, cucu ibu, semua begitu menyanjung ibu luar biasa. Waduh, eyang itu baik, eyang itu cantik, eyang itu pintar, semua disanjung. Anak-anak mengatakan ibu itu baik, semua disanjung. Dipuji luar biasa pujiannya. Tapi pujian itu sekedar ilustrasi, sekedar lisan mengucapkan, giliran diperintah, giliran diatur, giliran ditetapkan, tidak diikuti dengan baik. Kira-kira Bapak Ibu senang nggak disanjung tapi perintahnya tidak dijalankan dengan baik? Aturannya tidak diikuti dengan baik. Senang atau tidak? Saya yakin nggak akan senang. Percuma deh kamu memuji saya. Lalu bagaimana dong yang terbaik itu? Pemuji kita memuji, tapi tidak perlu berlebihan. Karena nggak penting memuji berlebihan itu. Yang penting ada pujian. Dan memuji Rasul itu perintah Allah sesuai aturan. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana bukti Anda mencintai Rasul. Apa bukti kita cinta Rasul? Mentaati aturannya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengikuti aturannya, syariatnya, contohnya, dan bagaimana meniru akhlaknya. Karena dia teladan terbaik bagi kita. Itu dia cara kita ingin mencintai Rasul dan menjadi umatnya Rasul yang kelak mendapatkan syafaat. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman seorang di antara kamu yang telah mengaku beriman. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna imanmu jika kamu telah mengaku orang beriman. Jika ternyata kamu lebih mencintai orang tuamu, lebih mencintai anakmu, lebih mencintai handetolanmu, dan lebih mencintai manusia semuanya. Sebelum kamu mencintaiku lebih dari segala-galanya. Apa bukti kita cinta kepada Rasul? Ikuti aturan Rasul. Bukan menyanjung Rasul berlebihan, memuji Rasul berlebihan, bukan hanya memperingati kelahiran Rasul dengan pujian dan sanjungan, tapi bagaimana implementasi kita dalam sehari-hari. Itulah bukti cinta kita. Ustadz, kalau gitu bagaimana Maulid Nabi? Bagaimana yang memperingati? Silakan Anda peringati, silakan. Tapi demi Allah, nanti akan ditanya oleh Allah, adakah kamu mengikuti ajaran Rasul? Apakah kamu mengikuti perintah Rasul? Adakah ini suatu ibadah yang diperintahkan, dicontohkan Rasul? Silakan Anda lakukan. Tapi tiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Rasul diutus salah satunya adalah untuk menyampaikan kabar gembira kepada kita, menyampaikan peringatan kepada kita, dan yang lebih utama adalah akan menjadi saksi atas seluruh perbuatan kita di dunia. Apakah yang kita lakukan di dalam tata cara ibadah kita mengikuti Rasul atau tidak? Maka siapa yang betul-betul mentaati Rasul, mencintai Rasul, wajib mengamalkan hadis ini. Apa bukti mengamalkan hadis ini? Bahwa saya betul-betul mencintai Rasul lebih dari segala-galanya. Lebih taat kepada Rasul, jangan taat kepada manusia. Maaf, meskipun manusia itu maaf, itu seorang katakanlah kiai, seorang ulama, seorang ustadz, seorang habib, atau siapapun pembesar Anda, jangan kita asal taat, kecuali jika mereka semua menyampaikan apa yang Rasul sampaikan, berdasarkan dalil, dengan nas Al-Quran, Al-Hadis. Ini yang paling utama. Ini misi diutusnya Rasul. Maka bukti kita cinta kepada Rasul, wajib mengamalkan hadis ini. 2170 Sahih Muslim. 2170 Sahih Muslim.
Silakan Ibu Iya. baca Iya. Sahih Muslim 2170, Ustaz. 170. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang telah kularang, kamu mengerjakannya juga. Hentikanlah. Dan apa yang kuperintahkan, kamu mengerjakannya juga. Lakukanlah sehabis dayamu. Sesungguhnya umat yang sebelum kamu binasa karena neraka banyak tanya dan banyak debat terhadap nabi-nabi mereka." Subhanallah. Saudaraku seiman, perhatikan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita melalui hadis ini. Sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Mana haitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa yang aku larang kamu mengerjakan, tinggalkan. Apa sih yang dilarang oleh Rasul? Segala perbuatan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, diperbuat oleh Rasul, itu adalah bid'ah. Kata Rasulullah, tinggalkan semua bid'ah. Apa yang dilarang? Tinggalkan. Sebaliknya, wama amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa-apa yang kami perintahkan kepadamu untuk menjalankannya, lakukanlah, perbuatlah, amalkanlah sekuat tenaga kamu, sehabis daya kata kamu. Kekuatan kamu sempurnakan, kerahkan sekuat tenaga kamu, amalkan apa yang aku perintahkan. Ini subhanallah, ini perintah yang sangat keras, ini perintah yang sangat tegas. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah berita. Fa inna ahlakal ladina min qablikum kathratul masailihim wa ikhtilafu anhu wa ikhtilafuhumul ala anbiyaihim. Banyak binasa umat-umat sebelum kamu adalah ketika menyelisihi sunnah-sunnah Nabi mereka. Mereka banyak tanya, mereka banyak debat. Bahkan sunnah-sunnah Nabi mereka diselisihi. Banyak pula yang mendebat apa yang disampaikan oleh Nabi-Nabi mereka. Bukankah betapa banyak umat Islam sekarang mendebat secara lisan tidak, tapi tidak mengamalkan apa yang disunahkan Rasul. Bahkan yang dilarang Rasul dikerjakan, lalu menganggap itu baik. Bahkan mohon maaf sekali, betapa banyak umat Islam sekarang, terutama yang ingin tegak menegakkan sunnah, para sa'atid, para ulama, para kiai, para jamaah yang ingin tegak mengerjakan sesuai sunnah, apa yang diajarkan Nabi, meninggalkan yang dilarang Nabi, nanti dituduh, itu garis keras, itu aliran keras, itu Wahabi, itu Salafi, itulah orang Arab, kayak ke Arab-Araban, Islam Arab, wah orang itu mah terlalu ekstrim. Itulah yang dikatakan. Maka saudara sekalian, pesan Rasulullah, jangan takut terhadap orang-orang yang mencela kita. Selama kita di atas yang benar, mengikuti aturan Allah, Al-Quran, Al-Hadis, nggak usah takut. La takhafu man la'ib. Tidak perlu kamu takut terhadap orang-orang yang mencela kamu. Idza la'imin, jika kamu dicela. Cukup. Biarlah. Dicela manusia mah nggak masalah. Coba, bagaimana Rasul ketika dakwah? Ribuan manusia mencela beliau. Saudara-saudara beliau, paman-paman, uwah-uwah, saudara-saudara ipar, saudara-saudara beliau, mencela beliau habis-habisan. Dilaknatnya, dicelaknya, dihinanya. Apakah Rasul kemudian marah? Lalu Rasulullah membalas celaan dan hinaan? Apa kemudian Rasulullah mendoakan keburukan untuk mereka? Tidak. Akhlaknya Rasul luar biasa. Beliau selalu memaafkan. Ini saudara sekalian yang wajib kita contoh akhlak Rasul. Jadilah pemaaf. Saya yakin percuma kita menyanjung, memuji berlebihan. Mengagung-agungkan Rasul berlebihan. Sementara Anda tidak pernah bisa memaafkan kesalahan orang. Lalu di mana Anda mencontoh Rasul? Sedang Rasul katakan tadi, bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Ikuti Rasul. Yang mengikuti Rasul, Anda insya Allah menjadi umat yang akan masuk surga. Yang tidak mentaati Rasul, maka berarti dia enggan. Berarti kewajiban kita sekarang meneladani Rasul. Itulah misi diutusnya Rasul. Ingat saudara sekalian, nanti Rasul akan bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan kita di dunia. Akhlak kita, cara bicara kita, pemaaf atau tidak, orang yang pemarah atau tidak, orang yang arogan atau tidak, bagaimana ibadahnya, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan Rasul yang menjadi saksi semua perbuatanmu itu.
Dan inilah salah satu misi diutusnya Rasul, untuk menjadi saksi atas perbuatan kita, amal kita di dunia ini. Coba kita buka surat 33. Yakni surat Al-Ahzab, kita lihat ayatnya, ayat 45 dan ayat 46. Silakan dibaca. Oh, apa? Ini ayat Al-Quran, saya bacakan apa? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, dengan ayat ini ditafsirkan dalam ayat dan dalam hadis. Setiap amal perbuatan kita, ibadah kita, wudhu kita, sholat kita, puasa kita, sholawat kita, bagaimana kita memuji Rasul, menyanjung Rasul berlebihan, dan seluruh kegiatan ibadah kita di dunia ini, kelak Rasul akan menjadi saksi. Apakah ibadah yang kita lakukan contohnya sesuai Rasul atau tidak? Maka di dunia Rasul mubasyiran memberikan kabar gembira tentang akan adanya surga bagi umatnya yang mentaati Allah dan Rasul. Wa nadhiran, memberikan kabar peringatan akan adanya azab neraka bagi umatnya yang tidak mentaati Allah dan Rasul. Maka Rasulullah menyeru, apa yang diseru Rasul? Di ayat 46-nya, wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira, dan untuk menjadi penyeru supaya mereka umatnya itu menuju kepada agama Allah dengan izinnya. Ingat, selalu Allah katakan, mengikuti agama itu dengan izin Allah, bukan suka-suka kita. Ibu, Bapak, Anda mengucapkan sholawat, bukan suka-suka kita bersolawat. Meskipun maaf di negara kita di Indonesia, betapa banyak yang kemudian menggubah-gubah sholawat. Bahkan sholawat dijadikan menjadi nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan musik, lalu berpakaian lenggang-lenggok, menari-nari, wanita-wanita muslimah berbusana muslim seragam, dan diucapkan sholawat Nabi. Ini terjadi di negara kita. Demi Allah yang berbuat itu nanti akan ditanya oleh Allah. Dan Rasul akan menjadi saksi. Apapun perbuatan kita, semuanya. Termasuk sholawat Anda di dalam sholat, sholawat Anda di luar sholat. Bagaimana ibadah Anda? Rasul akan menjadi saksi. Maka Rasul menyampaikan kabar gembira, memberi peringatan, dan hanya menyeru kepada agama Allah dengan izin Allah. Wasirajam munira, untuk menjadi cahaya yang menerangi. Maka siapa yang mendapatkan kabar gembira? Orang-orang yang beriman, yang betul-betul akan mentaati Allah dan Rasulnya. Maka di ayat 47-nya dikatakan, wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sampaikan berita gembira kepada orang yang benar-benar beriman, bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti kita benar-benar beriman? Taati Allah, taati Rasul. Anda pasti beruntung. Surat 3 Ali Imran 132. Wa Allah, dan taatilah Allah. Itulah kita orang yang beriman. Wajib mentaati Allah. Wa Rasul, dan taati Rasul. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Bukankah kita masuk surga semata-mata karena rahmat Allah? Bukankah kita masuk surga semata-mata karena kasih sayang Allah? Dan bagaimana agar kita mentaati Allah? Taati Rasul. Bagaimana kita mentaati Rasul? Apa-apa yang diperbuat Rasul jadikan menjadi teladan. Sudah saya sampaikan tadi di ayat ke-31. Coba kita mundur lagi di surat 3 ayat ke-31, lalu saya tambahkan ayat 32-nya. Di ayat 31 tadi dikatakan, Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Berarti ikuti Rasul, teladani Rasul.
yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Bukankah ini jaminan Allah di surat 3 Ali Imran ayat ke-31? Di mana dengan kita mentaati Allah, dengan cara mengikuti Rasul, maka Allah mencintai kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan bukankah Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Maka apa yang Allah perintahkan di ayat 32-nya? Qul ati'ullah war rasul. Subhanallah, ibu bapak jamaah sekalian, puluhan ayat dalam Al-Quran, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu digandeng, disejajarkan. Maka mutlak kita meneladani Rasul dengan cara apa? Mentaati Rasul. Karena dengan mentaati Rasul, Anda mentaati Allah. Inilah misi diutusnya Rasul, untuk ditaati. Bagaimana kalau mereka berpaling, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika mereka berpaling, Allah tidak pernah mencintai orang-orang yang kufur, yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang ingin beruntung, siapa yang ingin mendapatkan kemenangan, wajib mentaati Allah, wajib mentaati Rasul. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, dan betul-betul takut kepada Allah, pasti mendapat kemenangan. An-Nur surat 24 ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, kemudian wayashallah wayattaqi, dan betul-betul takut kepada Allah dan hanya bertakwa kepadanya saja, faulaika humul faizun, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Apa sih kemenangan yang Allah tawarkan jika kita mentaati Allah dan Rasulnya? Tidak lain, tidak bukan, yaitu surga. Lalu bagaimana kalau tidak mentaati? Terserah Anda. Allah tidak pernah memaksa. Rasul hanya menyampaikan, juga nggak memaksa. Iman itu bukan paksaan, tapi kita harus berusaha sendiri. Saya tambahkan ke ayat 54-nya di surat ini, surat An-Nur. Allah kembali perintahkan, Qul, katakanlah, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur Rasul, dan taatilah Rasul. Fa in tawallau, maka jika kamu berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, fa innama alaihi ma humila, sesungguhnya kewajiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang Allah bebankan kepadanya. Wa alaikum ma humiltum, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepada kamu. Kamu turuti atau tidak? Silakan. Wa in tuti'u tahtadu, jika kamu betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, kamu akan mendapat petunjuk. Wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin, tugas Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Mau ditaati silakan, nggak ditaati monggo, nggak ada masalah. Silakan. Allah telah memberikan tawaran seperti ini. Maka saudara sekalian, Allah telah berjanji kepada kita, betul-betul janji Allah di dalam ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 69. Jika betul-betul kita mentaati Allah dan Rasul, tempatnya adalah surga. Dipertemukan oleh Allah dengan para nabi-nabi dan rasul, bukan cuma dengan Nabi Muhammad SAW, seluruh nabi dan rasul dipertemukan dengan orang-orang yang siddiq, yang jujur akidahnya di dunia, jujur perkataannya di dunia, jujur perbuatannya di dunia, ditempatkan dengan orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Subhanallah, ini jaminan Allah. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang mentaati Allah, war rasul, dan mentaati Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka sungguh Allah akan menempatkan mereka bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu di surga. Dengan siapa Allah tempatkan mereka itu? Ditempatkan dengan para nabi, yaitu minan nabiyyin. Bayangkan Bapak Ibu, ditempatkan dengan para nabi di surga. Wasiddiqin, ditempatkan dengan orang yang jujur, yang siddiq, ditempatkan dengan orang yang benar akidahnya. Wasyuhada,
dengan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dengan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman sebaik-baiknya teman. Siapa yang ingin berteman dengan Rasul nanti di surga? Siapa yang ingin berteman dengan orang-orang yang syahid di surga? Siapa yang ingin berteman dengan orang-orang yang betul-betul saleh mereka di surga? Jadilah orang yang mentaati Allah dan Rasul. Itulah misi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping menyampaikan akhlak yang mulia, menyampaikan kebenaran tentang ilah, Allah lah satu-satunya hak yang disembah, yang zat yang harus kita sembah, tidak boleh menyekutukan Allah. Ikuti akhlaknya karena Rasul diutus menyempurnakan akhlak, dan yang paling utama adalah misi diutusnya Rasul untuk ditaati oleh umat. Maka kewajiban kita, saudara sekalian, jika ingin meraih surganya Allah, berjumpa dengan para nabi dan rasul, mari taati Allah dan taati Rasul. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang diuraikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah sisa waktu kita bisa gunakan untuk berdiskusi, bertanya jawab. Silahkan kepada para jamaah untuk menyampaikan diskusinya, tanya jawabnya. Jika saya mampu menjawab, insya Allah saya jawab. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin. Silahkan Ibu. Jazakallah khair Pak atas pencerahannya. Ini Ibu Aci katanya mau bertanya, silakan Bu Aci. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Jadi pemaaf, padahal mau tanya di surat apa? Karena kebetulan ini terjadi gitu. Jadi pemaaf, padahal yang salah itu tidak menyadarinya. Nah, orang yang merasa dijolimi itu, kok orang ini nggak menyadarinya ya kesalahannya. Sampai kalau kita kan sekarang medsos, WA-nya diputus, apa gitu. Sampai dia harus minta maaf. Jadi istilahnya yang dijolimi itu dendam. Jadi bagaimana usaha untuk kita jadi pemaaf, dan di surat apa saya bisa berbagi nanti ke teman saya yang tidak pemaaf itu. Coba. Terima kasih. Akhlaknya Rasul itu seperti apa? Ibu buka pertama surat Ali Imran, surat 3 ayat 159. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, Rasul itu subhanallah, beliau dicaci, beliau dicela, beliau dimaki, beliau dihina, tapi tetap memaafkan karena diperintah Allah memaafkan. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka disebabkan karena rahmat Allah kepadamu ya Muhammad, kamu itu lintalahum, kamu itu pemaaf, kamu itu lemah lembut, kamu itu penyabar. Lintalahum. Walau kunta fadhan, andai kata kamu itu keras, kamu itu kasar. Ghalidhan qalb, kamu itu keras dan hatimu kasar dan keras. Lam faddu min haulik. Orang-orang pasti akan lari dari sekitarmu. Lari dari sekitarmu. Maka apa kata Allah? Fa'fu anhum. Muhammad, jika ada yang menyalahi kamu, yang menyakiti kamu, fa'fu anhum. Maafkan saja mereka. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Dan mohonkan ampun kepada Allah atas mereka. Coba lihat ini. Disuruh memaafkan. Disuruh memohonkan ampunan. Jadi Rasul itu nggak boleh balas, Bu. Disuruh pemaaf. Ini loh akhlaknya Rasul. Maka Rasul selalu memaafkan. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah kamu dalam segala urusan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu telah membulatkan suatu tekad, tawakal pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta sekali dan suka sekali kepada orang yang tawakal pada Allah. Ini salah satu dalilnya bahwa Rasulullah itu pemaaf karena memang diperintahkan pemaaf. Lalu bagaimana kita? Surat 7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat yang ke-199. Al-A'raf 199. Apa kata Rasul? Apa kata Allah di situ? Khudzil afwa. Jadilah kamu pemaaf. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf.
perintahkan orang selalu berbuat baik. Wanha 'anil munkar, cegah segala perbuatan mungkar. Wa a'rid 'anil jahilin, tinggalkanlah orang-orang yang jahil. Udah, jangan kamu hadepin. Percuma, tinggalin aja. Apa di situ maksudnya? Jangan kamu hadapi orang-orang yang bodoh. Nanti kamu malah akan emosi, kamu akan marah. Mendingan kamu maafkan dan tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Dalam hal ini yang dimaksud adalah meninggalkan dengan cara yang baik, nggak perlu dengan pemusuhan. Jadi saya sarankan dan ibu bisa sampaikan kepada sahabat ibu, sudahlah, kamu nggak usah mengharapkan orang yang mendolimi kamu minta maaf sama kamu. Nggak mungkin dia minta maaf, kamu aja yang memaafkan. Kalau kamu memaafkan, kamu akan mulia di sisi Allah. Kalau kamu memaafkan, kamu dapat pahala yang melimpah ruah. Apa sih yang kamu dolimi? Dia nyakiti saya, dia ngomongin saya. Allah belum dipukulin. Memaafkan itu mendapatkan pahala melimpah ruah keuntungannya. Coba lihat surat 42, ayat 39 dan ayat 40. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun." Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan secara zalim, didolimi, disakiti, maka mereka setangga itu membela diri, boleh meleleh. Saya dipukul, balas pukul, boleh. Saya dihina, balas hina, boleh. Asal apa? Ada syarat di ayat 40-nya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan orang-orang yang diperlakukan dolim itu membalas dengan balasan yang setimpal. Perhatikan lanjutan ayatnya, ujung ayatnya. Faman 'afa, tapi barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan barang siapa yang aslaha, berarti dia islah, berbuat baik, fa ajruhu 'alallah, maka dapat pahala dari Allah. Innallaha la yuhibbul zalimin. Allah nggak suka orang zalim. Ayo silakan pilih. Anda tidak memaafkan, Anda nggak dapat apa-apa. Anda benci dengan orang, boleh jadi dosa. Ketika mendendam, karena mendendam itu adalah sifat yang buruk, hasad, dengki. Nggak boleh. Sementara memaafkan, Anda dapat pahala. Silakan pilih mana. Kalau Anda mendendam, berarti Anda mendengki dengan orang itu. Apa kerugiannya orang yang suka mendengki? Lihat di Bulughul Maram, Ibu. Hadis nomor 1507. Di Bulughul Maram, nomor hadis 1507. Jika pilih PDF, tambahkan ke nomor hadis 1525. 1507. Iya. Ya. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu berjauh diri dari dengki, karena dengki itu memakan kebajikan, sebagaimana api memakan kayu. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud. Jika ibu tidak memaafkan, terus merasa dendam, meminta supaya orang yang mendolimi minta maaf, kalau nggak minta maaf, kagak ada maaf. Saya putus semuanya. Anda rugi, Anda sedang mendengki. Tanpa Anda sadari, pahala Anda sedang berkurang. Rasul mengingatkan di sini, iyyakum wal hasad. Jauhi olehmu sifat dengki. Ngapain kita dengki sama orang yang ada sakit hati bertambah? Dan yang paling penting bukan urusan sakit hatinya. Wa innal hasad ya'kulal hasana kama ya'kulan naral hatab. Sifat dengkimu itu bisa menyebabkan memakan kebaikan-kebaikan kamu seperti api memakan kayu bakar. Mau ibu dimakan kayu bakar? Subhanallah, untuk apa coba? Yang ada rugi kita. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, mari kita tinggalkanlah. Jangan jadi pendendam, jadilah pemaaf. Allah cuma menyuruh itu, jadilah pemaaf, jadilah pemaaf, jadilah pemaaf. Insya Allah orang-orang yang pemaaf akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan suka mendendam, karena nggak ada nilainya, nggak ada kebaikannya orang yang mendendam. Pemaaf. Satu ayat lagi, Bu. Jika orang yang sedang dimusuhi lalu berbuat baik dan memaafkan,
Itu bahkan Allah memberikan jaminan. Orang yang tadinya musuh bisa jadi teman akrab. Surat 41, ayat 35 dan ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Tidak sama antara keburukan dengan kebaikan. Yang baik dengan yang buruk tidak sama. Ada orang memaafkan, itu baik namanya. Ada orang kemudian buruk, ada orang yang tidak memaafkan, buruk namanya. Kata Allah, menurut ini, tidak sama antara keburukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukanmu itu tolaklah perbuatan buruk orang itu dengan perbuatanmu yang lebih baik. Apa jaminan Allah? Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti tiba-tiba orang yang tadinya ada permusuhan di antara kamu dan ada permusuhan di antara mereka, nanti bisa menjadi sahabat yang paling setia. Waliyun hamim. Siapa yang memiliki sifat baik? Pemaaf itu. Coba lihat ayat yang ke-35-nya, 36-nya. 35-nya. Tadi itu ayat 34 yang saya bacakan. Lalu 35-nya. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang memiliki sifat-sifat baik kecuali itu adalah orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang memiliki sifat yang baik itu kecuali orang itu akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Apa itu? Surga. Ibu sampaikan, Bu, sudahlah ke teman ibu, maafkan aja deh. Ibu nanti dapat surga loh. Jika tidak memaafkan, rugi, nggak dapat apa-apa. Mendingan kita meraih surga. Biarlah di dunia kita tersakiti, yang penting kita tidak menyakiti. Semoga ini bisa membuka wawasan dari teman ibu, dan semoga jadi pemaaf. Insya Allah. Wallahu a'lam. Syukron Pak. Udah oke Ki? Ci udah. Makasih banyak, panjang sekali Udah penjelasan. cukup Ki? Insya Allah mudah-mudahan ayat-ayat tadi ibu bisa sampaikan. Semoga kawan ibu insya Allah menjadi seorang pemaaf. Amin. Insya Allah. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini agak di luar tema tapi saya bacakan. Afwan Pak Ustadz mau tanya, dalam perjalanan pulang dari masjid saya membaca zikir pagi sambil jalan. Sampai di rumah saya lanjutkan. Bolehkah? Syukron Ustadz, jazakallah khair. Andai kata zikir-zikir itu yang sifatnya pesan sanjungan kepada Allah, boleh. Seperti subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Terus sambil jalan boleh. Nanti zikir-zikir yang isinya doa sepantasnya tidak. Duduk lebih baik, kecuali darurat. Di saat kita ada kepentingan, kita nggak bisa tuh sambil berjalan, misalkan di mobil, kita sambil berzikir, boleh. Karena pantaskah kita berdoa kepada Allah sambil jalan? Sekarang saya coba tanya. Anda meminta kepada seseorang, sambil berjalan, minta. Pantas nggak? Pasti Anda akan duduk dengan tenang, konsentrasi. Saya minta bantuan. Zikir pagi petang itu ada yang isinya di sana zikir, ada yang isinya doa. Di mana yang isinya zikir? Ketika Anda membaca surat, itu zikir. Ayat kursi itu isinya zikir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu isinya zikir. Membaca surat Al-Ikhlas itu isinya zikir. Al-Falaq karena zikir, dan ada pula di sana doa. Maka itu sambil jalan insya Allah tidak masalah. Tapi seyogianya yang paling baik, Anda zikir saja sepanjang perjalanan masjid ke rumah, sampai di rumah Anda lanjutkan. Zikirnya pagi petang yang isinya doa. Mulai dari apa? Setelah Bapak Ibu membaca surat tadi, mulai dari ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kan di situ mulai kita menyanjung Allah dan meminta. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini semuanya zikir, tapi ada ujungnya itu ada doa. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'daha. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah,
kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu, ya Allah, keburukan di hari ini dan keburukan sesudahnya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibr wa a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari sifat malas, dari keburukan nanti di hari tua, dan dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Ini kan ada doanya. Pantaskah kita berdoa sambil jalan-jalan? Enggak. Duduk, hadapkan kita ke kiblat. Kalau toh tidak mengapa. Yang penting konsentrasi dalam doa itu. Demikian, wallahu a'lam. Syukron Pak. Ini pertanyaan berikutnya. Ustadz ingin bertanya, kenapa ya Ustadz sampai saat ini masih banyak Ustadz lain yang suka merayakan Maulid Nabi, katanya supaya tidak lupa dengan sejarah Rasul. Bahkan ada umroh Maulid dan satu lagi pertanyaan, tadi dikatakan Ustadz bahwa Rasul itu tidak pernah berbuat salah. Bagaimana dengan surat 80 ayat 1 dan 2? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, tentang ustadz-ustadz yang menyalakan perayaan Maulid, bahkan umroh Maulid, silahkan saja. Kan tadi dikatakan di surat 33 ayat 45, Rasul akan jadi saksi nanti. Benar Rasul, kamu minta supaya dirayakan Maulidmu. Enggak, tapi kan kita kan umat yang merayakan Maulid. Pernahkah sahabat setelah wafatnya Rasul memperingati? Pernahkah ulama 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, bahkan imam yang paling dipakai, dijadikan patokan panutan orang Islam di Indonesia, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, pernahkah kemudian mengatakan bahwa perintah dan mereka memperingati Maulid? Orang Indonesia mengatakan, akan diharapkan gak ada Maulid karena Wahabi. Anda Syafi'i, apakah Imam Syafi'i pernah melaksanakan Maulid? Demi Allah, tidak pernah. Cari dalilnya, man. Lihat kitab Imam Syafi'i di kitab Al-Um. Bahkan Imam Syafi'i termasuk yang mengingkari perbuatan Maulid. Jadi di sini perlu kita dudukkan persoalan itu. Adapun orang tetap memperingatkan, menyaju, katanya supaya tetap ingat sejarah Nabi. Sejarah Nabi diingat bukan dengan cara itu. Nggak usah diperingati Maulid, sudah pasti tahu kita Nabi itu lahirnya di bulan itu. Mana yang paling penting? Ikuti akhlaknya, ikuti aturannya, ikuti ketaatannya, bukan merayakannya. Maka tadi, saya sudah minta maaf dari awal. Kalau berbeda pendapat, monggo, nggak ada masalah. Saya tidak ingin menghardik, menghujat demi Allah siapapun. Saya menyampaikan apa yang saya yakini benar dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun mereka yang Maulid pasti merasa dirinya benar. Monggo, silakan. Demi Allah, perbedaan pendapat saya dengan mereka, para ustadz, para kiai, para ulama, yang Maulid dengan para ustadz yang nggak Maulid, semuanya itu nanti didudukkan persoalannya oleh Allah di hari akhir. Allah akan tanya, yang Maulid dan ditanya, yang nggak Maulid dan ditanya. Hujahnya mana? Nanti semua akan ditanya. Dan Rasul menjadi saksi. Ini. Coba kita lihat. Surat 22. Surat 22. Surat Al-Hajj ayatnya ayat 67 sampai dengan ayat 69. Kita ini umatnya Rasul. Tadi dikatakan wajib mentaati Rasul. Syariatnya itu ikutin Rasul. Para nabi-nabi terdahulu pun tidak pernah ada yang peringatan hari kelahirannya diperingatkan. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Adapun ada yang berhujah, itu di surat Maryam ada. Pada hari Allah merahmatiku, di saat aku dilahirkan, di saat aku diangkat, di saat aku diwafatkan. Itu bukan perayaan, tetapi itu pujian Allah kepada dia, kepada Isa alaihissalam. Maka kita umatnya Nabi, setiap umat itu diatur oleh Allah dengan syariat, aturan. Nggak boleh sembarangan. Coba perhatikan ayat 67. Likulli ummatin ja'alna mansaka hum nasiku. Kita umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad. Maka karena kita umat Nabi Muhammad, ya wajib mengikuti taatnya kepada Nabi. Dikatakan, bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Dalam ibadah kan mereka lakukan. Terserah mereka lakukan. Tapi sudah ada syariatnya. Apa kata Allah? Hum nasiku, wajib mereka lakukan. Fala yunazi'unnaka fil amri.
tidak sepatutnya, jangan sekali-kali mereka membantah dalam urusan syariat ini. Wad'u ila rabbik, Muhammad, seru mereka kepada jalan kepada Tuhanmu. Rabbmu Allah, syariat Allah. Innaka la'ala hudam mustaqim. Engkau benar-benar berada di atas jalan petunjuk yang lurus. Jalan petunjuk yang lurus. Ini berarti Rasul selalu benar. Gimana ada umatnya Rasul setelah wafatnya Rasul, mereka membantah Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasul. Allah Rasulnya tidak tahu, tapi Allah tahu. Di ayat 68. Wa in jadaluka faqulillah a'lamu bima ta'malun. Ketika Rasul masih hidup, jika ada umatnya Rasul membantah syariatnya Rasul, maka Allah katakan, Muhammad katakan, bahwasanya Allah lebih mengetahui apa yang kamu lakukan. Bagaimana sekarang Rasul sudah wafat? Allah tahu apa yang kita lakukan. Yang mengadakan umrah maulud, silahkan. Yang mengadakan maulud dan menyanjung-nyanjung, mengikuti selalu memperingati hari kelahiran, silahkan. Yang nggak mau mengadakan, silahkan. Nanti yang memutuskan benar atau salah itu Allah, bukan kita, demi Allah. Coba lihat ayat 69-nya. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah yang akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat. Fima kuntum fihi takhtalifun. Tentang apa yang kamu dahulu di dunia selalu berselisih. Ustadz ini mengatakan, jangan maulud. Rasul nggak pernah contohkan. Ini loh dalilnya Al-Quran Al-Hadis. Kiai ini mengatakan mauludan, ini peringatan, ini sejarah. Kita mengingati Rasul. Kalau Anda nggak maulud berarti nggak cinta sama Rasul. Mauludan itu bukti cinta sama Rasul. Silahkan Anda lakukan. Antara yang mauludan, yang tidak mauludan, yang mengingatkan, yang merayakan, yang tidak merayakan, semuanya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang kamu perbuat. Dan yang memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar, Allah. Tolong camkan ayat ini, saudara sekalian. Jadi silahkan mereka yang melakukan, nggak ada masalah. Nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi secara pribadi, saya selalu menyampaikan, tidak pernah ada itu dari Rasul. Nggak pernah diperintah Rasul. Rasul bahkan tadi di Muslim 2170 katakan, apa-apa yang telah aku larang, tinggalkan. Maulid itu nggak pernah diperintahkan Rasul. Maka mana larangannya? Perbuatan bid'ah dilarang Rasul. Coba lihat hadis Muslim 1700 dan 1701 dari Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah SAW jelas bersabda di sana. Apa kata Rasulullah? 1700 dan 1701. Man ahdasa fi amrina hadza falaysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu amal ibadah yang tidak pernah ada contohnya dari kami, maka tertolak. Tertolak. 1700 Rasulullah yang mengatakan. 1700. Lalu, boleh 1700 ya. Ibu baca sekaligus dengan 1701. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ngada urusan agama kami yang kami tidak pernah mengadakannya, maka hal itu ditolak. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengamalkan suatu amal atau ibadah yang tidak pernah kami lakukan, maka amalnya ditolak. Subhanallah. Ini loh, ditolak. Jadi bagaimana kita amal? Ikuti Rasul. Tidak ada pahala. Bukan ikuti kata. Subhanallah. Allah sudah menjanjikan pasti dapat pahala. Karena di situ mengikuti Rasul. Dan Rasulullah SAW telah perintahkan ini. Maka siapa yang mengikuti pasti dapat. Gimana kalau nggak mengikuti? Ditolak. Ya nggak dapat pahala dong. Untuk apa kita beramal tanpa pahala? Apa itu amal yang tanpa pahala? Segala amal yang tidak mengikuti perintah Rasul, yang tidak ada contoh Rasul. Maka Rasul tadi katakan, apa yang aku larang tinggalkanlah. Bukankah yang tidak ada di zaman Rasul, tidak dilakukan Rasul ibadah itu dikatakan bid'ah? Bukankah Rasul mengatakan tinggalkan segala bid'ah? Karena bid'ah itu adalah sesat. Tapi yang terus mengatakan dan mengamalkan, monggo. Kan jelas sekali di sini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hada falaisa minhu fahuwa raddun.
Apapun yang kita lakukan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, kata Rasul tertolak. Kata orang nggak apa-apa, yang penting ini maulid memang nggak pernah ada di zaman Rasul, tapi ini bid'ah hasanah. Maka bid'ah hasanah itu boleh. Terserah Anda mau melakukan itu, nggak ada masalah. Nanti yang akan bertanya di yaumil akhir adalah Allah dan Rasul menjadi saksi. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, apa tadi pertanyaan kedua, Afwan Ibu? Tadi pertanyaan pertama ini kan, kenapa kok ada ulama-ulama Ustaz? Pertanyaan kedua apa tadi ya Ibu? Iya, sebentar Pak. Jadi dikatakan Ustadz bahwa Rasul itu tidak pernah berbuat salah. Rasul itu tidak pernah berdusta. Padahal Ya. di surat Abasa Rasul berdusta. Iya. Enggak, di Abasa Rasul nggak berdusta. Rasul berbuat dosa. Saya katakan Rasul nggak pernah berdusta. Rasul tidak pernah berdusta. Kalau di surat Abasa bukan dusta, Rasul berdosa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa anfa'ahu dzikra. Kamu bermuka masam, padahal ketika itu datang orang buta. Boleh jadi orang buta hendak menyucikan diri atau ingin mengingat Allah, meminta pelajaran agama, malah kamu berpaling. Faman ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Giliran orang kaya, orang sukses, orang pintar, orang terhormat, kamu datang dan kamu melayaninya. Kamu mukanya masam sama orang buta, kamu mukanya senyum sama orang kafir. Dilarang dosa. Rasul tinggalkan setelah itu. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 1. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Tabtaghi mardatu azwajik. Hei Nabi Muhammad, kenapa kamu menghalalkan kamu mengharamkan yang telah dihalalkan Allah? Madu itu halal. Tapi Rasulullah SAW kemudian karena istri-istrinya benci akan madu dan kue yang terbuat dari madu, maka Rasul katakan, aku haramkan madu ini bagiku. Maka halal kok diharamkan, dilarang. Gara-gara apa? Tabtaghi mardata azwajik. Kamu hanya mencari ridho dari istri-istrimu supaya istrimu senang. Maka sejak itu langsung Rasul minta maaf. Yang saya katakan saudara sekalian adalah Rasul tidak pernah dusta. Ingat, saya tidak mengatakan Rasul tidak berdosa. Rasul tidak pernah dusta. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang mengatakan Rasul tidak pernah dusta. Maka Rasul sepanjang hidupnya memang tidak pernah berdusta. Tetapi Rasulullah SAW pernah berbuat dosa. Hanya setelah turun surat 48 ayat 1 dan ayat 2, maka sejak saat itu Rasulullah telah dapat jaminan ampunan. Rasulullah telah dapat jaminan ampunan. Coba perhatikan surat 48 ayat 1 dan ayat 2. Kapan ayat ini turun? Setelah terjadinya Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad kemenangan yang sangat nyata. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah memberikan ampunan kepada kamu. Ampunan kepada kamu. Segala sesuatu yang telah lalu, dosa yang lalu dan yang akan datang. Wa yutimma nikmatahu alaih, dan sesuai Allah memberikan nikmat kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah, dan Allah telah memberikan petunjuk Rasul ke jalan yang lurus. Jadi jelas di sini bahwasannya Rasulullah sudah tidak punya dosa lagi sejak ayat ini turun. Dosa yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia saudara sekalian. Maka Rasul tidak pernah dusta karena Rasul selalu menyampaikan kebenaran. Demikian, wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Ya, berikutnya Pak. Ini tadi sudah dibahas sama Bapak, tapi ada yang bertanya lagi, bagaimana dengan acara pengajian sebelum pernikahan yang di dalamnya ada sholawat kepada Rasul yang dinyanyikan? Silahkan saja.
Siapa yang bernyanyikan seperti itu dengan iringan musik, sholawat, lenggang-lenggok di depan orang lain, ditanya oleh Allah, pernahkah ada perintah Rasul sebelum acara pernikahan harus begitu? Adapun acara pengajian sebelum nikah halal, monggo. Katakan aja taklim, nasihat untuk calon mempelai, kajian rasa syukur akan menikahkan, nggak ada masalah. Tapi jangan dicampuri acara tadi. Tapi dilakukan Ustadz gimana Ustadz? Silahkan, nggak masalah. Tapi demi Allah, perbuatan Anda ditanya oleh Allah. Anda wajib siap mempertanggungjawabkan. Tapi kan Ustadz, yang penting kata Ustadz lain begini begitu. Kan kita memuji menyanjung. Anda bisa berargumen di dunia. Anda bisa berdebat dengan orang lain di dunia. Dan Anda bisa menang dalam perdebatan dan tetap menjalankan. Tapi perbuatan Anda harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Silakan nanti berdebat dengan Allah. Coba buka surat 75, ayat 13-15. Surat 75, surat Al-Qiyamah, lihat ayat 13-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar." Allah nanti akan memberitakan pada hari ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Setiap manusia pada saat itu akan diberitakan oleh Allah. Semua yang pernah dikerjakannya. Apa yang dikerjakan, apa yang dilalaikan. Apakah mengikuti aturan, apakah tidak. Apakah mengikuti sunnah Rasul, apakah menyimpang. Semua dikatakan di ayat 14-nya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia akan menjadi saksi atas perbuatan diri sendiri. Saya akan bersaksi nanti, yang sholawatan, lenggang-lengok, nyanyi-nyanyi, dan seterusnya. Bahkan maaf, ada grup-grup yang dibuat dan khusus menerima panggilan dalam rangka acara tertentu. Silahkan, wahai grup-grup itu, silahkan. Anda mendapat bayaran, silahkan terima. Tapi demi Allah, perbuatan Anda akan bertanggung jawab terhadap diri sendiri di hadapan Allah. Ayat 15-nya. Walau alqa ma'adzirah. Walaupun orang itu mengemukakan alasan-alasan. Kalau diterima oleh Allah, alhamdulillah. Kalau nggak diterima oleh Allah, innalillah. Silahkan ibu berpikir, bapak berpikir, apakah kita tetap mau berbuat yang tidak dicontohkan Rasul, di mana resikonya nanti akan menjadi tanggung jawab yang berat, yang Rasul akan bersaksi, maka Rasul pun bersumpah, demi Allah nggak pernah mengajarkan seperti itu. Apakah lebih baik kita memilih tinggalkan yang pasti selamat? Ayo kita berpikir. Mau memilih yang pasti selamat, atau yang memilih yang ada kemungkinan selamat, ada tidak selamat? Berbuat sesuatu yang bid'ah, yang nggak pernah diperbuatkan contoh Rasul. Ada kemungkinan selamat, ada kemungkinan tidak selamat. Karena Rasul telah mengatakan bid'ah. Dan terjadi perselisihan ulama. Yang membuat bid'ah selalu menyetujui bid'ah. Bahkan menyerang yang melarang untuk berbuat bid'ah. Yang melarang berbuat bid'ah menyampaikan dengan dalil. Dan meninggalkannya. Semuanya bertanggung jawab. Yang meninggalkan bid'ah pasti selamat. Yang mengerjakan bid'ah ada dua. Bisa selamat, bisa tidak. Silahkan kita berpikir positif. Mau yang pasti selamat, tetapi kadang meninggalkan, harus melawan hawa nafsu karena sudah terbiasa dilakukan, tapi pasti selamat, atau Anda terus mengikuti keinginan hawa nafsu. Merasa benar tanpa dalil, lalu Anda tanggung jawabnya berat, ada kemungkinan selamat, ada kemungkinan nggak selamat. Mana yang Anda pilih? Kalau sudah di akhirat, Anda nggak bisa balik lagi ke akhirat, ke dunia. Maka subhanallah saudara sekalian, demi Allah, yang paling banyak penyesalan umat Islam di akhirat adalah nyesel nggak mengikuti Rasul itu. Nyesel nggak mentaati Allah dan Rasul. Saya buatkan contoh dan saya buatkan dalil. Silakan. Dalilnya adalah di surat Al-Furqan, surat 25. Coba kita buka mulai dari ayat yang ke-27. Wa yauma zalimu ala yadaihi. Dan ingatlah pada hari ketika nanti orang-orang yang dolim, termasuk dolim ketika mengingkari sunnah Rasul, aturan Allah, menggigit kedua tangannya. Serasa mereka berkata, ya laitani akhadtu ma'ar rasuli sabila.
Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ini penyesalan di akhirat. Ini penyesalan di akhirat. Gara-gara apa mereka meninggalkan Rasul? Karena ngikutin si fulan. Siapa si fulan? Bisa siapa saja. Maka dikatakan di ayat 28-nya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, kecelakaan yang besar bagiku. Coba sekiranya dahulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan teman akrabku. Aku nurut banget sama si fulan. Maka dikatakan, kenapa dengan si fulan itu menyesatkan dirinya dari Al-Quran dan Sunnah? Coba lihat ayat ke-29-nya. Laqad adallani ani dzikri. Sesungguhnya si fulan yang telah menyesatkanku dari Al-Quran. Allah sebut Quran itu az-zikri. Ba'da idja'ani, setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Quran perintah aku taat pada Allah dan Rasul. Kata fulan, gak apa-apa, ini perbuatan bid'ah tapi kan soleh. Bid'ah kan hasanah. Gak apa-apa, yang penting niatnya kan baik. Lalu aku ikuti fulan. Aku nyesel. Wa kana syaitan lil insani khadula. Ini saudara sekalian. Jelaskan di situ, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Demikian pula Allah katakan di surat 33, surat Al-Ahzab, bahkan penyesalan orang-orang yang sudah ada disiksa di dalam neraka. Apa yang dikatakan oleh mereka? Coba perhatikan ayat yang ke-66. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika wajah mereka, muka mereka diazab, dibolak-balikan di dalam neraka. Apa yang terjadi saat itu? Yaqulun, mereka cuma mengatakan penyesalan. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Aduhai, celaka, celaka bagi kami. Alangkah baiknya seandainya dahulu di dunia aku taat hanya kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Ternyata apa yang dia taati di dunia? Bukan Allah dan Rasul. Tapi kepada siapa dia taat? Lihat ayat 67. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, hai Rabb kami, inna ata'na sadatana. Kami dahulu di dunia lebih mentaati pemimpin kami. Wa kubara'ana, pembesar kami. Orang-orang yang kami ikuti, yang katanya mereka benar. Kami lebih mentaati mereka daripada pada Allah dan Rasulnya. Fa'adalluna sabila. Mereka yang telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Jalannya Allah dan Rasul. Ini penyesalan, saudaraku, sudah di neraka loh padahal. Inilah makanya terserah mereka mau sholawatan, mau membuat acara-acara pernikahan didahului dengan musik-musik, dengan diiringi sholawatan, ada grup sholawatan, nyanyian-nyanyian, dengan macam-macam. Terserah Anda, silakan. Lakukan yang ingin Anda lakukan. Allah Maha tahu. Nanti Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi perbuatan Anda telah menyelisihi Al-Quran dan Al-Hadis. Nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Satu ayat lagi, Bapak Ibu, maaf, saya sampaikan secara detail agar kita sangat jelas dan yakin yang tetap mau melakukan perbuatan bid'ah. Pak, ini udah masuk lohar, Pak. Sudah duhur? Udah azan, Pak. Oh, subhanallah, Iya. sudah ada. Baik, kalau yang sudah ada berarti sudah. Kami sudahi, semoga apa yang disampaikan bawa manfaat dan hikmah. Sekali lagi, saudara sekalian, mohon maaf. Saya berulang kali mohon maaf. Karena saya yakin apa yang saya sampaikan belum tentu bisa diterima. Silahkan yang menerima apa yang saya sampaikan. Semoga kita berada kebenaran di atas Allah. Di atas kebenaran nanti berhadapan dengan Allah. Silahkan yang nggak menerima apa yang saya sampaikan. Silahkan Anda berbuat menurut apa yang Anda yakini benar. Demi Allah, kami, Anda semua, akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Saya hanya ingin menyampaikan, ikutilah ketaatan kepada Allah dan Rasul, pasti benar. Anda mengikuti perbuatan bid'ah, silakan. Tapi Anda akan bertanggung jawab. Ada kemungkinan bisa benar, bisa tidak. Maka tanggung jawab itu masing-masing. Demikian, semoga Allah memaafkan kesalahan dan dosa kita. Sepanjang kita dalam kajian, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, tentu Allah saja yang Maha Tahu. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fikum untuk Jazakallah para khair, jamaah, Pak. pada Ya. Ibu Yeti, Ibu Syukron. Fatma, Ibu Aci yang membaca dan semua jamaah, barakallahu fikuna, dan untuk para Barakallahu jamaah sekalian, fikum, Pak. barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Saya mohon pamit.